Kanker bukan berarti hilang harapan. Dengan mengenali gejalanya, akankah bisa memperpanjang kehidupan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Informasi Seputar Kesehatan. Bersama saya, host Murni Widayanti Herlina. Yang tentunya dalam rangka memperingati kanker sedunia ini, nah topik kali ini kita akan bahas tentang kanker payudara. Yang tentunya di sini saya bersama pakar kesehatan, yakni dokter spesialis bedah dari RSUD Cideres nih. Boleh dok, perkenalkan dong ke sobat sehat tentang dokter ini. Kenalan dulu ini ya. Baik, nama saya Dr. Oki Trisdiana. Saya dokter spesialis bedah, alumni Universitas Padjadjaran, mulai bekerja di Rumah Sakit Cideres tahun 2015 sampai sekarang, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga sering mendapatkan kasus-kasus kanker payudara di Rumah Sakit Cideres ya. Wah, iya. Kemungkinan dok, akhir-akhir ini nih, gimana sih kesibukan dokter ya di RSUD Cideres ini? Ya sibuk banget ya kalau Cideres mah ya. Pertama pasalnya emang luar biasa RSUD Cideres itu ya. Iya dok. Mulai dari polinya, terus ruang perawatannya sampai kamar operasi gitu. Iya dok. Boleh dok nih, kita sekarang kan akan bahas tentang kanker payudara nih. Mungkin sesuatu yang kalau didengar tuh serem gitu ya dok, kanker gitu. Pasti hubungannya sama kematian nih gitu. Tapi sebetulnya kanker payudara itu apa sih dok? Jadi kita bahas tumor dulu ya, Teh Murni ya. Jadi yang namanya tumor itu kan adanya benjolan di lokasi manapun, tidak hanya payudara. Nah, spesifik buat payudara ini, misalkan ini benjolan itu belum tentu itu sebuah keganasan. Nah, itu yang kadang-kadang orang suka takut duluan ya ketika ada benjolan payudara. Wah, ganas, padahal sebenarnya enggak. Jadi benjolan payudara itu angka keganasannya cuma 20%. Jadi 80% itu jinak. Jadi kalau misalkan orang ada benjolan di payudara, gitu, jangan takut memeriksakan diri. Kan orang-orang kadang-kadang takut duluan kan, Iya. Wah takut kanker, takut diangkat payudara gitu. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Iya betul dok. Nah, kadang masyarakat tuh belum tahu gitu kayak sebenarnya penyebab utamanya itu apa sih dok kanker payudara ini? Nah bicara penyebab ini ngomongnya panjang nih Teh Murni ini. Jadi gini. Prinsipnya tuh sebenarnya di dalam tubuh kita itu selalu ada yang namanya gen cancer, tapi ada namanya suppressor gen. Jadi selama itu dalam keseimbangan, ini cancer sama suppressor gen ini nggak akan jadi kanker dimanapun ya, bukan cuma di payudara. Nah permasalahannya kalau tanya penyebab kanker itu apa, nah sekarang itu banyak banget. Ketika ini nggak seimbang, misalkan ya. Misalkan ada faktor genetik di mana suppressor gen nggak ada misalkan. Mungkin Teh Murni pernah dengar ya kasus Angelina Jolie itu. Iya Angelina Jolie. Tahu kan? Nah Angelina Jolie itu dilakukan subcutaneous mastectomy bilateral dua-duanya. Nah itu karena dideteksi Angelina Jolie itu nggak punya tumor suppressor gen. BRCA1, nggak ada. Nah makanya karena orang dengan kanker suppressor gen ini nggak ada, beresiko lebih tinggi terkena kanker payudara, makanya Angelina Jolie memutuskan untuk mengangkat payudara dua-duanya gitu. Nah itu kan karena kelainan genetik pastinya ya, baik ininya yang terlalu kuat atau suppressor gennya yang terlalu lemah. Nah sekarang penyebabnya apa yang menyebabkan ini jadi lemah atau ini jadi kuat? Banyak faktor di luar ya, dari mulai lingkungan. Sekarang kan pencemaran, polusi banyak banget lah ya di luar. Dari mulai asap, dari mulai makanan juga kan banyak zat-zat aditif di makanan, zat pengawet. Apalagi sekarang gitu makanan-makanan kayak jajanan-jajanan gitu yang kualitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Itu kan akan menjadi stimulus untuk ini melemah atau ini menguat gitu. Dan itu semua menyebabkan kanker payudara. Termasuk yang lain adalah hormonal misalkan. Ada rokok juga, ada orang yang jarang olahraga, obesitas nih kayak saya misalkan. Itu salah satu faktor-faktor pencetus yang bisa menyebabkan orang terkena kanker payudara, gitu Teh Murni. Iya. Tentang faktor-faktor tersebut gitu, pasti
pasti kan nanti, wah ada gejalanya nih. Nah, gejala yang bisa kita deteksi oleh kita sendiri nih, biasanya apa dok? Nah, jadi kalau bicara gejala kanker payudara ya, yang khas itu biasanya adalah adanya benjolan ya. Nah, kalau benjolan ini sebenarnya teman-teman di sini atau semua pemirsa di seluruh dunia aja mungkin tahu ya, ada yang namanya sadari gitu ya. Iya. Sadari itu periksa payudara sendiri gitu ya, terutama buat wanita yang usianya di atas 40 tahun. Itu soalnya lebih beresiko kalau misalkan ada benjolan payudara, itu adalah sebuah kanker dibanding yang usianya di bawah itu. Walaupun yang usia di bawah itu juga harus ya sebenarnya, cuman yang usia itu harus lebih waspada lagi. Nah, terus cara-cara sadari gimana? Banyak tuh kalau bisa dilihat di googling juga banyak, periksa payudara sendiri itu bisa nih sehari di rumah. Minimal sebulan sekali lah habis mandi gitu ya. Ibu-ibu di sini atau misalkan yang belum nikah juga periksa payudaranya. Soalnya apalagi yang punya faktor resiko kayak tadi misalkan ya. Nah, terus itu kan ada benjolan ya. Terus tanda apa lagi yang merupakan ini kanker payudara? Yang pertama itu bisa jadi kalau ada perubahan di kulit misalkan. Kulit berubah jadi kayak kulit jeruk misalkan di ininya di payudaranya, atau jadi kemerahan yang nggak hilang-hilang dengan pengobatan misalkan, atau ada terasa nyeri, atau si kulitnya itu nipalnya itu si putingnya itu retracted ke bawah, terus kerasa nyeri dan ada teraba massa di bawah, atau ada lagi adanya keluar cairan dari puting susunya itu, padahal dia tidak menyusui misalkan, keluar cairan. Nah, itu harus dicurigai semuanya bahwa itu adalah gejala-gejala kanker payudara. Wah, berarti itu termasuk pemeriksaan itu pencegahan ya dok? Pencegahan primer atau bukan? Maksudnya pemeriksaan yang mana? Oh, jadi pemeriksaan yang tadi sadari? Sadari ya? Ya, sadari. Dan saya dengar-dengar memang ada juga sadanis dok sebetulnya. Ya, betul sekali Teh Murin. Jadi kalau setelah sadari ya, terus merasakan adanya kelainan ya, bukan hanya benjolan. Tadi kan saya jelasin ya, bukan hanya benjolan di payudara, tapi adanya kelainan. Tadi mulai kulit merah, putingnya retract, putingnya tertarik ke bawah, atau ada cairan keluar dari puting susunya gitu kan. Setelah ada gejala itu apa? Sadanis namanya. Nah, periksa payudaranya ke klinisinya, ke dokter. Bisa ke dokter umum atau dokter bedah atau dokter bedah onkologi, mangga silahkan gitu kan. Emang dokternya yang berkompeten. Nah, waktu diperiksa di dokter itu, nah ibu-ibu ini jangan ragu-ragu untuk memeriksakan semua payudaranya. Jadi syaratnya kalau sadanis itu semua payudara harus diperiksa. Itu pertama. Jadi ibu harus buka baju bagian atas, harus dibuka semua gitu kan. Terus yang kedua adalah termasuk kelenjar-kelenjar ketiak juga kita periksa semua. Soalnya kadang-kadang ada kasus misalkan ada benjolan di payudara, benjolannya kecil, tapi dia udah metastasis ke kelenjar getah bening. Malah di kelenjar getah bening ketiaknya yang gede gitu. Di sininya kecil, ada kasus kayak gitu. Makanya kita harus periksa semua termasuk ke ketiak dan lain-lain. Iya, dok. Begitu. Ya dok, ini juga dok, kadang masyarakat tuh mengetahui gini, kalau ada benjolan, itu pasti kanker nih. Sebetulnya benjolan itu apakah tanda bahwa iya dia kanker? Belum tentu. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk benjolan itu dinyatakan sebuah keganasan. Misalkan begini, ada benjolan nih, sudah diperiksa nih. Kita punya modalitas yang lain, misalkan dengan USG dulu. USG itu untuk mendeteksi ini benjolannya patologis atau tidak gitu kan. Di USG kelihatan biasanya. Kadang-kadang kan ada benjolan atau mirip benjolan yang namanya displasia, itu kadang-kadang keraba benjolan, tapi ketika di USG ini bukan benjolannya patologis, bisa. Nah, USG ini kapan kita USG? Nah, kalau misalkan ada pasien biasanya di bawah umur 40 tahun itu golden standardnya pakai USG untuk memeriksa tumor payudara. Tapi kalau udah di atas 40 tahun biasanya kalau ada fasilitasnya kita melakukan mamografi. Nah, kenapa 40 tahun mamografi? Soalnya kalau usia di bawah 40 tahun tuh kan si kelenjar susunya masih aktif tuh. Jadi kalau di mamografi nggak bisa kelihatan. Nah, akibatnya
banyak false positifnya gitu, karena dia banyak saluran-saluran air susu masih aktif kalau usia masih di bawah 40 tahun. Tapi kalau usia di atas 40 tahun sudah udah berkurang si ductus lactiferusnya. Jadi lebih disarankan pakai mamografi. Soalnya mamografi itu lebih sensitif untuk mendeteksi awal kanker payudara dibanding USG. Walaupun sekarang di USG pun sudah ada kriteria tuh. Iya. Namanya BIRADS lah. 1, 2, 3 sampai 5. Nah, semakin gede angkanya, itu semakin kecurigaan terhadap keganasan semakin tinggi. Nah, tapi setelah itu yang penting lagi adalah kita melakukan biopsi. Biopsi itu adalah pengambilan jaringan baik keseluruhan atau sebagian untuk pendekatan diagnostik. Jadi tahapan biopsi sendiri itu macam-macam, Teh Murni. Ada yang melalui FNAB namanya, fine needle aspiration biopsi. Jadi cuma pakai jarum doang tuh biopsi itu. Ada yang namanya core biopsi. Core biopsi itu pakai kayak pipa gitu, dimasukin ke dalam pipa kecil gitu untuk ngambil jaringan tumornya. Terus ada lagi biopsi yang dengan USG guiding bisa. Itu sama juga, mirip core biopsi. Terus yang terakhir adalah biopsi insisi, itu dioperasi oleh dokter bedah. Nah, dari semua itu beda-beda tingkat sensitivitasnya ya. Jadi kalau misalkan FNAB sekian persen, core biopsi sekian persen. Nah, kalau yang paling tinggi sensitivitasnya pasti di biopsi, karena di eksisi itu semua jaringannya keambil. Kalau misalkan kita pakai jarum atau pakai core biopsi tadi kan ada kemungkinan gagal karena nggak pas ngambil di lokasinya gitu. Dok, dari segi itu mungkin dari pemeriksaannya mungkin ya, ada FNAB dan yang lain-lain. Nah, kalau dari untuk kanker payudara ini sebetulnya itu kan biasanya menyerang perempuan ya, Dok, atau laki-laki juga bisa, Dok, sebetulnya? Oh iya, laki-laki bisa. Jadi cuman insidensinya berbeda ya. Kalau perempuan itu insidensinya 6/100 kalau nggak salah. Angka kejadian tumor payudaranya. Kalau laki-laki lebih rendah lagi, 1/1000 kalau nggak salah. Nah, tapi di balik itu semua, kanker payudara ini sekarang ya di Indonesia itu kan lagi tinggi ya. Satu jenis kanker pada perempuan yang insidensinya paling tinggi di Indonesia sekarang. Jadi kalau survei Globokan itu tahun 2020 itu 68.000, mungkin sekarang udah lebih tinggi lagi ya, udah 4 tahun yang lalu kan ya. Iya. Itu yang penderita kanker payudara gitu kan. Iya, Dok. Kebetulan saya tiba-tiba muncul pertanyaan nih. Oh iya ya, ngelihat tadi ada prosedur pemeriksaannya gini. Oh iya, terbersit nih. Kok ini kalau laki-laki bisa gak ya gitu. Jadi kembali ke topik lagi, Dok. Ya, enggak. Selain prosedur pemeriksaan, mungkin dari segi metode pengobatannya, Dok. Nah, pengobatannya tuh tersedia tuh apa aja gitu, Dok? Karena banyak pasien atau seseorang di masyarakat lah yang saya ketahui, kebanyakan lebih memilih untuk udahlah berobat herbal aja karena mereka takut dioperasi, takut diangkat payudaranya, ya udah berobat menggunakan obat herbal aja gitu. Dan saya membaca artikel bahwa ada salah satu obat herbal yang mana dia bisa menghilangkan kanker cuma 1 tahun hilang, Dok. Itu hanya meminum obat. Nah, menurut dokter, untuk metode pengobatannya tuh sebetulnya apa sih, Dok? Dan apakah bisa kanker itu diobati menggunakan obat herbal gitu? Jadi gini, memang betul ya kata Teh Murin tadi, kalau salah satu orang yang membuat takut berobat ke dokter ketika ada benjolan di payudara adalah pengobatannya. Jadi pengobatannya sendiri udah stres tersendiri tuh buat para penderita kanker payudara. Nah terus balik lagi ke pengobatan ya. Apakah semua tumor payudara itu harus dioperasi, misalkan diangkat payudara? Jawabannya tidak gitu kan. Tadi di awal sudah saya sebutkan 80% itu jinak. Jadi kalau jinak itu cukup diangkat tumornya saja, diperiksakan jinak, ya udah selesai. Nah sekarang gimana kalau pas di biopsi itu hasilnya ganas? Ya itu kan pertanyaannya ya. Nah kalau ganas sebenarnya nih ya,
Kalau misalkan kanker itu ganas, apakah harus selalu di mastektomi? Jawabannya tidak. Ketika ada kriteria tertentu dari ukurannya, dari hasil PA-nya, dari umurnya, nah dokter itu kadang-kadang mempertimbangkan untuk mempertahankan payudara. Namanya breast conserving therapy ada. Nah tapi ada syaratnya. Pertama, misalkan ya datangnya harus dalam stadium yang masih awal. Kalau misalkan stadium yang udah besar gitu kan, ada stadium yang lebih tinggi lagi, udah nggak bisa. Stadium awal, terus yang kedua, pasiennya harus benar-benar dikontrol pasca dilakukan terapi tersebut. Jadi ditindaklanjut setelah operasi, apakah ada benjolan baru, apakah ada penyebaran tumor di jaringan di bagian tubuh lain selain payudara. Nah kalau di luar negeri itu karena proses diagnostiknya sudah canggih. Untuk yang BCT ini proses follow up setelah operasinya itu ketat. Berapa lama sekali harus dilakukan PET scan namanya. PET scan itu alat diagnosis kanker yang cukup canggih lah. Di Indonesia baru satu yang saya tahu ya. Di Jakarta aja kalau nggak salah. Di Bandung aja kayaknya belum punya deh. Itu di scan, jadi kelihatan kanker yang ukurannya lebih dari sekian dia udah bisa deteksi gitu. Wah, canggih ya dok. Oh iya betul. Nah, terus yang kedua lagi, apakah setelah operasi ini harus di kemoterapi? Ya nggak harus. Asalkan tadi syaratnya, datangnya early stage. Early stage terus yang harus diketahui adalah sekitar 70% itu kanker payudara itu sensitif terhadap hormon. Jadi cukup di hormonal terapi aja, nggak perlu kemoterapi. Hormonal terapi dikombinasikan dengan tadi ya follow up pasca operasi yang betul gitu kan. Gimana caranya deteksi dini kalau ada benjolan baru gitu kan. Makanya syarat-syaratnya berat kalau mau di BCT, termasuk misalkan pasiennya apakah bisa kooperatif atau tidak gitu. Gitu Teh Murni. Jadi untuk selama ini kan pasien udah takut tuh kalau kanker payudara udah pasti diangkat nih. Cuman permasalahannya adalah gitu ya. Di sini mungkin nggak gitu kan melakukan itu kan. Nah kalau di sini itu jujur aja pasien yang datang ke rumah sakit Cideres itu kebanyakan itu sudah stadium yang lanjut. Biasanya ukuran tumornya udah lebih dari 1 cm, kadang-kadang ada yang 5 cm gitu kan. Sehingga untuk melakukan itu sudah tidak memenuhi syarat lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini tuh kan banyak pasien-pasien dari daerah jauh, remote area yang kadang-kadang tingkat kesadaran untuk memeriksakan penyakitnya itu masih kurang gitu kan. Sementara tadi syarat BCT itu pasiennya sendiri harus aktif memeriksakan diri untuk dites lagi, untuk di follow up lagi. Sehingga kalau misalkan dilakukan di sini, itu merupakan hal yang sangat berat kalau menurut saya. Akan sangat sulit. Walaupun itu memungkinkan gitu kan. Walaupun kalau di kota-kota besar sih, Bandung, Jakarta udah banyak pasien-pasien yang memang datang early stage dan dilakukan BCT itu udah banyak. Iya, mungkin salah satu dari cek pemeriksaan salah satu cek pemeriksaan itu ada manfaatnya juga ya dok, yaitu untuk salah satunya memeriksakan keadaan payudara, salah satunya mungkin ada benjolan atau apapun itu gitu kan. Nah ternyata jadi BCT itu hanya bekerjanya untuk deteksi dini aja ya dok? Oh ya, untuk kanker yang stadium dini gitu kan. Nah sekarang pertanyaan lagi misalkan ya, gimana sekarang kalau kanker dalam stadium lanjut gitu ya? Nah ini yang banyak kita lakukan di sini. Yang pertama misalkan yang standar itu kan kita lakukan lokal kontrol dengan dioperasi payudaranya diangkat. Kenapa harus diangkat semua payudara, nggak diangkat tumornya aja? Nah jadi si kanker payudara itu gambarannya bukan kayak sel bulat kayak gitu ya. Tapi ini sel kanker misalkan. Tapi ini ada kaki-kakinya kemana-mana nih, panjang. Bisa udah kemana-mana ketika kanker udah misalkan diameter 1 cm, itu tidak segitu gitu kan. Kadang-kadang si kakinya itu kemana-mana. Makanya khas kalau misalkan ini benjolan berupa kanker,
di USG atau di mamografi udah kelihatan ya, ada bentuknya yang irreguler, terus dia lengket kemana-mana karena memang dia kakinya kemana-mana. Makanya ketika di operasi dan didiagnosis kanker itu makanya seluruh payudara itu diangkat. Itu untuk namanya lokal kontrol dari kankernya. Nah itu kalau memenuhi syarat untuk terapi adjuvan namanya. Adjuvan. Nah setelah itu nanti di kemoterapi adjuvan. Kemoterapi adjuvan berapa kali? Biasanya 4 sampai 8 kali lah yang biasa ya. Nah, selain itu si sel kanker, si jaringan kankernya itu diperiksakan pula sensitivitas terhadap hormon sama targeting terapi. Makanya sekarang udah mulai banyak nih pengobatan kanker payudara. Makanya jangan takut, saya bilang selain operasi ini ada bisa diradiasi. Kalau masih besar diradiasi itu lokal kontrol. Atau misalkan setelah operasi masih bisa ada pengobatan lain nggak? Ada, namanya kemoterapi misalkan. Kemoterapi itu macam-macam jenisnya gitu kan. Tergantung dari kondisi pasiennya diberikan dan dosisnya juga beda-beda gitu kan. Ada lagi yang namanya targeting terapi. Nah, kalau targeting terapi itu si sel kanker itu punya protein khusus yang bisa dideteksi oleh si obat ini. Jadi si obat ini cuma menyerang sel-sel yang memang ada kankernya gitu. Targeting itu, jadi dia spesifik mengincar protein yang ada di kanker payudara. Biasanya pada kanker-kanker yang memang sudah ada invasifnya. Namanya ada VEGF apa-apa, itu mah itulah ya. Masalah klinis ya. Nah, masalah klinis. Terus yang selain targeting ada namanya hormonal terapi. Nah, kan tadi saya di awal bilang ada masalah hormon segala macam ya. Nah, kalau hormonal terapi itu, jadi ternyata si kanker payudara itu ada beberapa jenis kanker yang memang sensitif terhadap hormon kewanitaan, biasanya estrogen dan progesteron. Nah, hormonal terapi juga macam-macam. Ada yang kayak diminum kayak obat gitu kan, kayak tablet biasa, tamoxifen namanya. Ada yang namanya diablasi si ovariumnya, ada yang namanya dioperasi juga bisa, di ovarium diangkat gitu kan. Itu macam-macam lah tergantung karakteristik pasiennya tentunya. Terus yang terakhir itu ada yang namanya imunoterapi. Nah, ini yang paling yang paling terakhir lah, yang masih banyak diteliti sama banyak ilmuwan sekarang, imunoterapi ini. Jadi dia menggunakan sistem imun kita untuk menyerang sel-sel kanker di tubuh kita gitu kan. Jadi semakin kesini sebenarnya pengobatan sel kanker itu nyaris tidak terlalu destruktif sebenarnya, asalkan syaratnya yaitu kankernya ditemukan dalam stadium yang masih awal. Makanya pesan sekali lagi ini ya, tolong kalau misalkan ada benjolan di payudara itu jangan takut duluan, jangan stres duluan. Kadang-kadang orang tambah berat penyakitnya kan dengan stres sebenarnya ya. Masalahnya ke psikologis. Nah itu. Kena itunya udah rusak semua gitu kan. Nah, terus tadi masalah herbal ya tadi ya? Iya. Masalah herbal itu sebenarnya begini kan, kalau herbal itu ada beberapa strata ya. Obat herbal itu yang pertama kan jamu gitu kan. Jamu itu mah obat bebas lah, itu mah jamu dari jahe diseduh dan selesai gitu kan. Terus yang kedua lebih tinggi lagi obat herbal terstandar. Obat yang udah diketahui banyak khasiatnya gitu kan, terus dibikin serbuk, dibikin tablet, dibikin apa gitu kan, bisa itu obat herbal terstandar. Terus yang ketiga yang namanya fitofarmaka. Nah, sejauh yang saya tahu sih sebenarnya obat-obat fitofarmaka yang buat kanker payudara itu belum ada gitu kan sampai sekarang. Jadi yang beredar di masyarakat itu ada daun sirsak ya, ada apalagi itu mengkudu, banyaklah gitu yang beredar di masyarakat ya. Saya sih tidak akan menganjurkan ya, soalnya banyak sekali pasien-pasien saya yang ketemu di sini dalam stadium awal gitu, terus mencoba berobat herbal dan balik ke sini udah stadium yang lanjut. Udah terlambat kan kalau gitu, kasihan. Kalaupun mau misalkan di-combine itu mangga, itu mah kalau percaya sih silahkan dengan herbal. Tapi terapi yang di rumah sakit ini merupakan terapi yang utama. Misalkan ikutin cara-cara terapi kita dibantu dengan herbal, mungkin itu akan lebih baik lagi. Kan bisa buat sugestinya juga gitu kan. Barangkali memang ada efek. Soalnya kan ketika si tumbuhan itu akan menjadi obat itu kan prosesnya panjang ya Mbak ya.
banyak juga sih obat-obat yang memang dari tumbuhan gitu kan. Kayak ada jenis kemoterapi tertentu gitu kan. Itu emang awalnya dari tumbuhan ada gitu kan. Ada. Tapi itu sudah melalui penelitian, udah melalui uji klinis sehingga aman dan kita tahu dosisnya berapa yang diberikan ke pasien. Jadi bukan berarti ada tumbuhan terus dimakan terus sembuh, nggak gitu juga. Langsung makan daunnya. Iya, nggak gitu. Kalau misalkan tarafnya masih ada tahap pencegahan dan lainnya mungkin oke lah gitu. Tapi kalau udah terkena dan harus diobatin itu yang harus diwaspadai. Kadang-kadang kan obat herbal sendiri kan punya efek samping ya. Jadi obat herbal itu bukan tanpa efek samping, tapi ada juga jenis-jenis tumbuhan tertentu yang memang akan menimbulkan efek samping. Contoh misalkan ya, kita kan tahu kurkuminoid ya, kurkuma lah gitu ya. Kurkuminoid itu kan sebenarnya buat apa ya? Buat menyerang kerusakan hati ya. Antioksidan buat kerusakan hati. Nah, tapi pernah ada penelitian nih, ketika kurkuminoid ini berlebihan dalam tubuh kita, bahkan itu akan merusak sel hati gitu kan. Nah, itu yang kita nggak tahu ya gitu. Kan orang kadang-kadang kemakan iklan nih kunyit nih bagus gini ini, padahal sebenarnya kalau dalam kondisi tubuh kita itu nggak baik, terus kita minumnya berlebihan akan berefek samping juga. Betul, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya dok untuk Nah kesehatan. betul, tadi kan di awal dijelaskan nih, ini sel kanker, ini kanker supresor gen, kan harus seimbang terus tuh. Kalau ini salah satu terganggu, ini menguat atau ini melemah, bakal jadi kanker. Nah semuanya harus seimbang. Jadi jangan terlalu berlebihan juga, betul Teh Murni. Iya. Nah dok, mengingat adanya efek samping di obat herbal, nah adakah efek samping pada pengobatan kita misalnya pada pasca operasi, kemoterapi atau radiasi, pengobatan kanker payudara gitu? Ya kalau bicara masalah efek samping, hampir selalu ada dan termonitor ya. Jadi makanya kalau kita di medis itu ada proses uji klinis terhadap suatu obat namanya. Dan itu nggak gampang. Di uji klinis itu dicoba terhadap hewan dulu, hewan yang levelnya paling rendah, terus dinaikin lagi sampai ke manusia akhirnya gitu kan. Nah itu pun tahapan-tahapan itu sehingga kita tahu tuh obat ini harus dikasih dosisnya berapa, terus nanti efek sampingnya apa, dosis toksisnya berapa. Jadi ngasih obatnya bisa secara aman gitu kan. Nah, efek sampingnya apa nih? Kalau operasi ya jelas ya. Mungkin payudara jadi nggak ada gitu kan, sebelah gitu kan. Atau dua-duanya, jangan ada dua-dua, sebelah lah misalkan ya. Ya itu efek yang paling gampang kelihatan ya. Terus mungkin kalau ditanya operasi komplikasinya apa? Standar kalau operasi komplikasi misalkan kalau ngerawat lukanya nggak bagus ya infeksi gitu kan. Atau kadang-kadang ada perdarahan gitu kan. Atau kadang-kadang ada keluar yang namanya seroma, jadi penumpukan cairan di ini pasca operasi itu ada. Terus yang lain apa? Kalau misalkan radiasi jelas ya. Radiasi kan jadi gosong, hitam gitu kan. Tapi itu buat lokal kontrol juga. Nah terus kemoterapi gimana? Ya kemoterapi banyak tipikal yang bisa kita tahu, bisa kita dengar dari orang-orang yang pengalaman pernah kemoterapi. Jadi kemoterapi itu kan prinsipnya dia menyerang jaringan yang berisi sel-sel yang sedang membelah. Jadi spesifik sebenarnya. Yang membelah aja kan, kanker itu kan prinsipnya adalah ketika sel-sel ini tidak bisa dikontrol lagi, melakukan pembelahan diri terus-menerus. Itu kan prinsipnya sebenarnya. Nah makanya si kemoterapi ini menyerang sel-sel yang memang sedang membelah diri gitu misal. Nah makanya di dalam tubuh kita tapi kan ada sel-sel yang membelah diri kan? Betul nggak? Betul. Contohnya di rambut, di kulit, di saluran pencernaan. Nah itu sel-sel yang selalu membelah diri gitu kan. Makanya efek sampingnya kemana nih kalau kemoterapi? Yaitu ke sel yang membelah diri. Makanya rambut jadi botak misalkan. Rontok ya dok? Rontok. Terus ke pencernaan ada pencernaan. Jadi mual-mual, muntah gitu kan. Kulit kadang-kadang kusam, hitam, kadang-kadang gitu. Jadi biasanya efek samping dari kemoterapi itu ke sana. Makanya sebelum kemoterapi kan harus ada prakondisi, harus ada syarat yang dipenuhi oleh pasien-pasien yang mau melakukan kemoterapi. Jadi kondisi fisiknya harus baik, mental juga harus baik gitu kan. Supaya kenapa? Supaya efek sampingnya ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Terus secara laboratoris juga
ini memenuhi syarat, misalkan HB-nya harus di atas 10, leukositnya harus berapa. Ini jadi ada prasyarat-prasyarat yang harus dipenuhi dari pasien untuk melakukan kemoterapi. Jadi nggak semua pasien juga harus di kemoterapi gitu. Karena tidak memenuhi prasyarat, misalkan pasiennya misalkan dalam kondisi lemah, hemoglobinnya rendah, leukositnya terlalu rendah juga nggak bisa dilakukan kemoterapi. Gitu. Harus perbaiki kondisinya dulu. Wah, iya dok. Jadi dibalik efek samping dari pengobatan secara medis itu tetap termonitor ya dok? Itulah makanya kita kan udah bisa memprediksi itu kan. Ini ada kemungkinan ada efek samping obat didasarkan oleh literasi yang kita punya gitu kan. Makanya setiap pasien yang ada efek samping itu tetap kita lakukan intervensi misalkan. Ketika HB-nya kurang, ya ditransfusi lagi atau dikasih obat-obatan supaya nggak terlalu mual, supaya pasiennya bisa makan gitu. Banyak kok sekarang obat-obatan yang sana gitu. Yang penting juga adalah kondisi mental pasien juga ya. Jadi pasien harus saya bisa bedakan lah antara pasien-pasien. Banyak pasien saya yang pas awal datang itu dengan menerima bahwa dia kanker payudara, terus dia menanggapinya secara positif itu ya, hasilnya jauh lebih baik daripada pasien yang pertama kali datang itu udah merasa stres dengan keadaannya gitu. Hasilnya akan berbeda. Mungkin kesembuhan itu berawal dari diri sendiri dulu ya dok. Betul. Secara psikologisnya. Setuju. Dan mungkin kalau dari segi pencegahannya dok, nih untuk halayak muda atau sobat sehat di sini yang takut kena kanker payudara, ini benjolan, ini kanker atau bukan. Nah, sebetulnya untuk pencegahan dininya seperti apa gitu? Mungkin dari pola hidup atau makannya harus seperti apa gitu? Jadi kalau dibilang kanker payudara ya, tadi kan banyak sekali yang menjadi faktor penyebab ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dengan menghindari itu, maka resiko terjadinya kanker payudara itu akan menurun dengan sendirinya. Nah, tapi balik lagi, karena ini letaknya itu ada di genetik yang utama tadi ya. Genetik. Karena ketidakseimbangan antara sel kanker dengan tumor supresor gen, ya itu kan hampir tidak dapat dihindari sebenarnya. Yang ada adalah ya kita berusaha sedini mungkin untuk mendeteksi. Jadi tadi yang namanya sadari gitu kan, harus benar-benar terutama para wanita gitu kan, yang usianya di atas 40 itu harus benar-benar diterapkan gitu kan. Kan nggak lama juga, misalkan paling cuma 1-3 menit lah habis mandi gitu kan. Dicek, cara-caranya banyak lah di Google, mau lihat ada yang begini, ada yang ini, macam-macam lah gitu ya caranya. Emang nggak, silahkan ya. Ada 3 cara kalau nggak salah. Nah terus yang terpenting lagi, kalau memang ada terdeteksi ada benjolan sekecil apapun, cepat periksakan ke dokter gitu kan, supaya ya tadi gitu kan, kita mendeteksi keganasannya dalam stadium yang awal. Soalnya kalau misalkan terdeteksi dalam stadium yang awal, nih berita baiknya 5-year survival ya. Tingkat kebertahanan kanker payudara ketika ditemukan dalam stadium awal itu 100%, 5 tahunnya. Jadi kalau tidak ada penyakit lain gitu yang menyertai kanker payudara ditemukan stadium awal itu 100% tuh 5 tahun pasti bakalan masih hidup gitu. Itu 5-year survival istilahnya ya. Dan itu berarti bisa sembuh total dok atau tidak? Nah ini yang sebenarnya tidak terlalu benar ya, kalau kanker itu bisa sembuh. Makanya sebutnya itu survival atau penyintas ya. Nah itu karena setelah ada kanker payudara atau kanker lainnya pun sama gitu, yang ada itu hanya 5-year survival, 10-year survival. Jadi apakah pasien ini bertahan 5 tahun, pasien bertahan 10 tahun. Kenapa? Karena si kanker sendiri itu tetap harus dievaluasi terus gitu kan. Apakah ada pertumbuhan baru, apakah ada terapi baru, atau ada komplikasi dari apa gitu. Jadi itu semua harus di follow up terus gitu sampai nanti gitu kan. Begitu. Jadi nggak ada istilahnya kalau kanker itu sembuh, nggak. Yang ada itu survival rate-nya. Survivor ya. Jadi tidak sembuh total gitu ya, Dok? Tidak bisa dikatakan sembuh total. Ya kan kalau dikatakan sembuh total udah sembuh selesai gitu. Nggak pengobatan. Nggak boleh gitu kalau kanker gitu kan. Harus tetap dicek lagi. Begitu Teh Murni.
Nah dok, boleh nih pesan buat sobat sehat terkait dengan kanker payudara ini gimana dok? Pesan dari tadi kan udah banyak saya cerita ya tentang diagnosis, tentang penanganan, tentang kemajuan teknologi kedokteran sekarang untuk penanganan kanker payudara. Jadi kalau pesan saya buat sobat sehat dimanapun berada, ya yang pertama adalah selalu periksakan diri akan gejala-gejala yang terkait dengan kanker payudara tadi, ya. Sadari ya. Kalau ada perubahan payudara, nah langkah selanjutnya apa? Jangan takut untuk memeriksakan diri. Semakin cepat kanker payudara dideteksi dan diobatin, itu prognosisnya akan semakin baik. Kalau misalkan kita takut duluan gitu kan, sehingga lambat memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, ini hasilnya akan lebih jelek lagi dibanding yang ketemu kanker payudara dalam stadium yang lebih awal, begitu. Wah iya dok. Nah tentang bincang-bincang kita kali ini sangat bermanfaat dok, dan semoga sobat sehat ini bisa menyimak ya dengan baik ya dok. Amin. Soalnya Mudah-mudahan penting ya. sekali gitu ya tentang Mudah-mudahan. payudara ini. Iya. Nah buat sobat sehat jangan lupa nih, tadi kata dokter sadari dan periksakan diri ya dok. Betul. Yang pasti adalah kenali, sadari dan berdamai dengan kanker payudara sesuai dengan tema dalam rangka memperingati kanker sedunia ini ya dok kayak gitu. Oke dok, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Kita Sama-sama. Iya, terima kasih banyak dan sampai jumpa sobat sehat di topik selanjutnya, tentunya hanya di Info Saketan RSUD Cideres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.